Ya, minta sama saya ambilkan. Saya kebetulan barusan kemarin mengambil uang yang apa ini. Saya suruh kembalikan. Ya, kalau orang sudah minta uang, kau harus jamin bahwa kau akan berikan apa. Begitu tidak masalah, karena dia minta uang, bukan saya nyogok, bukan saya nyuap. Begitu ada yang nggak bermasalah, saya bilang, nggak usah kembali. Ya, saya malah minta 2 kali lipat. Ya, untung saja, ya, teman saya di dalam bilang jangan Pak. Lah iya, saya harus minta sebagai bukti bahwa saya orang jujur. Jadi saya nggak mau kayak gitu-gituan. Ya, hanya untuk minta surat pengantar saja mau keluar uang. Ya, jadi sekali lagi saya kasih tahu sama Anda, jangan pernah mau dipengaruhi, dibohongi sama pengacara Anda, pengkondisian. Itu alamat. Ya, alamat. Jadi sekali lagi, itu adalah alamat gak benar. Banyak. Nah ini, ketua DPC yang pernah melaporkan saya yang berkomentar bahwa dia, padahal sesama pengacara kok dia membantu malah hakim dengan cara membuat laporan tanpa ada legal standingnya. Ya, ini prihatin saya. Orang cari nafkah kok sampai ngerusak orang lain yang orang baik. Ya, ya itulah. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pada masyarakat seluruh Indonesia yang sedang berperkara, Anda yang menjadi statusnya terdakwa, ingat, hak Anda harus didahulukan di dalam pengadilan. Jadi hakim itu punya kewenangan, tapi kewenangannya terbatas, ya, dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan bagi terdakwa punya hak. Kenapa? Karena dia dihadapkan di muka hukum, sebelum ada putusan hakim, maka dia tetap dianggap tidak bersalah. Sedangkan dia begitu dihadapkan di muka hukum, dia itu sudah paling tidak praduga bersalah, ya kan? Buktinya dia sudah jadi tersangka. Walaupun sebetulnya undang-undang mengatakan praduga tak bersalah. Iya, tapi dia itu kalau dia tidak bisa memanfaatkan haknya itu, ya sayang sekali. Makanya kepada saudara-saudaraku seluruh Indonesia, ya, kalau Anda dulu terdakwa, belum tentu Anda bersalah, apalagi Anda merasa tidak pernah melakukan kesalahan atau perbuatan yang dituduhkan, maka Anda harus gigih melawan. Gigih melawan. Jangan mau Anda punya kemerdekaan dirampas. Jangan mau harta Anda diserobot. Jangan mau Anda dipermainkan. Jadi sekali lagi, lawan dan lawan. Karena kenapa? Memang hakim kita banyak yang nggak beres. Ya, kalau nggak percaya silakan ikuti wawancaranya dengan Pak Mahfud MD. Mahfud itu ada Menko Polhukam, dia sudah tahu. Beliau itu mengatakan bahwa hakim banyak yang suka mempermainkan hukum. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua, masyarakat Indonesia jangan mau dibodohi sama hakim. Hakim itu tidak semuanya pintar. Kalaupun ada yang pintar, mereka licik. Ya, mereka itu katanya wakil Tuhan, tapi belum tentu berpraktek seperti wakil Tuhan. Padahal harapan negara ini kepada hakim sangat tinggi. Begitu juga para pencari keadilan. Jadi sekali lagi saya minta kepada masyarakat, ya, terutama Anda yang sedang mencari keadilan, ya, jangan terlalu manu-manu sama hakim. Karena yang dipenjara bukan hakim, bukan jaksa, bukan penyidik. Sedangkan kalau mereka bersalah, ya, hukumannya cuma kena sanksi ringan, sanksi peringatan, sanksi teguran, penurunan pangkat. Kalau masyarakat yang salah, tidak ada penurunan pangkat, yang terjadi apa? Di penjara. Ya, jadi jangan pernah terpengaruh dan terkecoh dengan begitu. Saya minta kepada masyarakat, kepada teman-teman aktivis, pegiat hukum, para profesor, ahli, para dokter hukum, tolonglah berikan edukasi kepada masyarakat supaya berani menuntut haknya. Karena hak asasi manusia jauh lebih tinggi daripada kewenangan dari sebuah institusi. Ya, sebab kewenangan mereka ini ada batas. Karena apa? Untuk melindungi hak-hak manusia, hak asasi manusia yang kadang-kadang disalahgunakan oleh atau yang diselewengkan oleh para pemilik kekuasaan. Mereka ini yang namanya penyidik, JPU, jaksa. JPU itu adalah jaksa penuntut umum, ya. Kemudian hakim,
itu mereka adalah perangkat negara. Sebelum bekerja, mereka disumpah. Mereka disumpah-sumpahnya bunyinya apa? Mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Tidak akan pernah menerima janji dan hadiah. Dan tidak akan pernah bekerja untuk mencurangi masyarakat. Mereka akan bekerja jujur, lurus. Tapi faktanya apa? Mereka yang namanya penyidik, gajinya cuma 3 juta, 4 juta, tapi sudah pakai mobil. Maaf nih. Ya, kalau dia punya tanah, dia barangkali berarti hasil jual tanah. Tapi kebanyakan kita lihat, mereka itu mendapat kesejahteraan sama dengan juga JPU. Ya, sama juga dengan hakim. Kehidupan mereka itu lebih tinggi, ya, biaya hidup mereka daripada penghasilan mereka yang aslinya. Saya bukannya iri, bukan. Kalau mereka bekerja baik, mau gak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan mereka itu kaya dengan ada orang lain yang menangis. Sementara atasannya main golf, ya, piara perempuan. Bukannya mengontrol anak buahnya yang salah. Coba kita lihat. Penyidik yang dilaporkan ke Propam begitu banyak menurut laporan dari Bid Propam. Tapi yang mereka itu cuma paling-paling dikasih sanksi penurunan pangkat atau non-job. Sedangkan masyarakat udah di penjara. Mana keadilan ini? Padahal mereka digaji pakai uang masyarakat. Ya, JPU, jaksa, ya, hakim juga begitu. Aduh, yang bisa dihukum hanya hakim yang dikenal KPK. Tapi hakim yang ditangkap sama jaksa belum ada yang dihukum. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak para pengambil keputusan, berhentilah mempersoalkan undang-undang. Yang harus dilakukan adalah pengawasan secara terpadu. Ya, ketika ada pelanggar jangan dikasih sanksi ringan, langsung pecat, ganti yang baru. Kalau cuma berarti atasannya dapat setoran. Ini loh yang kadang-kadang mengerikan. Kayak seperti kita lihat di narkoba itu. Ya, bagaimana narkoba bisa selesai? Ya, karena ada orang-orang yang dapat setoran. Bunyinya sih mau memberantas narkoba, tapi apa yang terjadi? Enggak itu. Masih banyak aja yang pelaku-pelaku gitu. Jadi sekali lagi saya minta kepada para pembuat undang-undang, terutama Anda-Anda yang jadi ini, terutama musik. Ya, jadi kepada anggota dewan legislasi, ya, yang membidangi hukum dan undang-undang, tolong buat undang-undang yang benar. Ya, kita beberapa waktu ini sudah dihebohkan dengan adanya pegawai KPK yang mencuri emas. Itu memalukan sekali jajaran institusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata mereka itu bukanlah manusia setengah dewa, manusia biasa saja yang juga rakus, ya, yang juga terpengaruh, ya. Kemudian kepada para hakim, ya, tolonglah, kita ini gak akan hidup selamanya. Para hakim ini gak akan hidup selamanya, pasti akan mati. Ya, nafkahkanlah keluarga Anda dengan uang halal. Jangan pernah terima uang sogokan. Karena orang yang berperkara di pengadilan itu di satu sisi menangis, ya, bisa jadi kedua sisi menangis. Bagaimana mungkin mereka punya harta, mereka harus keluar uang untuk mempertahankan hartanya. Tahu-tahu mereka sudah keluar uang, yang terjadi apa? Ya, mereka masih kalah. Coba bayangkan, itu kalahnya mereka apakah karena hakimnya memang itu hakimnya curang atau hakimnya bodoh? Ya, kalau hakimnya bodoh, ya jangan dong. Kalau hakimnya curang, bertobatlah. Ya. Kemudian juga jaksa. Ya, saya punya pengalaman jaksa yang menangani perkara saya kebetulan sudah 3. Perkara yang saya laporkan itu ditangani oleh jaksa dari Kejati Jatim. Ya.
Itu sudah dipermainkan perkara saya. Putusannya sampai sekarang, putusan kasasinya, saya belum pernah dikasih.